Baik, selamat siang Bapak. Perkenalkan nama saya Oktaviani Sairnawati dengan NIM akhir 159 dari kelas A Psikologi Belajar. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan studi kasus saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Psikologi Belajar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis kasus dengan tema hambatan belajar yang berjudul Analisis Hambatan Belajar pada mahasiswa yang mengalami ketakutan gagal dalam proses pembelajaran. Ketakutan terhadap kegagalan ini merupakan suatu kondisi ketika seseorang merasa cemas akan kemungkinan gagal, sehingga ini mempengaruhi perilaku dan proses belajarnya. Nah, hambatan ini itu cukup sering dialami oleh mahasiswa, terutama ketika menghadapi tuntutan akademik yang tinggi. Nah, pada kesempatan ini, kasus yang saya pilih ini juga merupakan pengalaman pribadi yang pernah saya alami selama menjalani perkuliahan. Saya menyadari bahwa ketika menghadapi tugas yang sulit atau tugas yang harus dipresentasikan di depan kelas, kemudian saya sering merasa takut melakukan kesalahan. Saya sendiri tuh terkadang khawatir hasil pekerjaan saya yang kurang baik, kemudian tidak sesuai harapan dari para dosen, atau mungkin saya juga pernah waktu mengalami penilaian negatif dari orang lain. Nah, karena perasaan tersebut, saya sering berpikir terlalu lama untuk memulai mengerjakan tugas atau untuk memulai sesuatu yang ingin saya kerjakan. Saya menjadi ragu untuk bertanya ketika tidak memahami materi, ragu untuk mengemukakan pendapat, kemudian itu terjadi kadang mengemukakan pendapat itu terjadi ketika adanya diskusi di dalam kelas. Itu saya menahan diri saya untuk tidak mengungkapkan itu karena saya menganggap bahwa saya merasa takut saya gagal dan takut saya melakukan kesalahan dari apa yang saya akan sampaikan. Kemudian saya juga merasa khawatir bila pekerjaan ini yang saya lakukan itu salah. Kemudian bahkan saya juga terkadang menunda untuk mengerjakan tugas. Terkadang harusnya saya tuh biasa kalau pulang itu langsung mengerjakan tugas. Saya saking percaya dirinya, tetapi pada yang kasus sekarang saya ambil adalah saya menceritakan waktu saya merasa diri saya itu takut untuk melakukan hal yang seharusnya tidak harus saya pikirkan, seperti itu, yang mungkin itu belum akan terjadi di perkuliahan saya. Tetapi di sini akibatnya waktu seharusnya itu digunakan untuk belajar justru habis untuk memikirkan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang belum tentu terjadi. Nah, hal ini membuat proses belajar saya itu menjadi kurang efektif dan rasa percaya diri saya pun itu ikut menurun. Nah, kemudian di sini untuk identifikasi teorinya, saya menggunakan teori humanistik dari Rogers. Menurut Rogers, setiap individu itu pada dasarnya memiliki potensi untuk berkembang dan mengaktualisasikan dirinya. Namun, potensi tersebut juga itu dapat terhambat apabila seseorang merasa dirinya itu harus selalu memenuhi harapan tertentu agar diterima oleh lingkungan.
Selain itu, Rogers juga menjelaskan adanya pentingnya konsep diri, yang dimana yaitu bagaimana seseorang itu memandang dirinya. Nah, apabila terdapat perbedaan antara diri yang seseorang memandang dirinya yang sebenarnya yang diharapkan, maka seseorang juga dapat mengalami kecemasan, kurang percaya diri, bahkan menghambat proses perkembangan dirinya sendiri. Nah, teori ini sangat sesuai dengan kasus yang saya alami, karena hambatan belajar saya itu lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi psikologis daripada kemampuan akademik itu sendiri. Nah, terkadang mahasiswa, kebanyakan mahasiswa atau diri saya sendiri itu dari proses akademik ini terkadang itu mempengaruhi konsep kepercayaan diri saya. Terkadang kepercayaan diri saya itu bisa menurun, padahal seharusnya ketika saya mengungkapkan itu, atau mungkin ketika lagi diskusi, harusnya teman saya ini jawaban yang dia ungkapkan itu sama seperti saya, dan dosen mengapprove jawaban dari teman saya. Sebenarnya saya menganggap kayak itu yang saya mau ungkapkan, tetapi saya tidak jadi ungkapkan karena rasa kepercayaan diri saya itu bahkan menurun. Nah, tetapi ketika saya melihat teman saya mengungkapkan jawaban yang itu adalah pemikiran saya juga, nah di situ saya merasa saya gagal untuk mengkomunikasikan kepada dosen dengan adanya rasa turunnya kepercayaan diri saya. Kemudian, jika dianalisis menggunakan teori humanistik dari Rogers sendiri, hambatan belajar yang saya alami ini berkaitan dengan konsep self-concept, ideal self, dan unconditional positive regard. Saya memiliki gambaran mengenai diri ideal, yaitu menjadi mahasiswa yang mampu memahami materi dengan baik, mengerjakan tugas secara maksimal, dan memperoleh hasil yang memuaskan. Namun pada kenyataannya, saya terkadang merasa kemampuan saya ini belum sesuai dengan harapan tersebut. Perbedaan antara diri yang saya inginkan dengan kondisi diri saat ini itu menimbulkan adanya rasa tidak percaya diri. Perasaan tersebut kemudian berkembang itu menjadi ketakutan terhadap kegagalan, yang dimana saya menjadi terlalu berhati-hati, sering overthinking. Kemudian saya juga lebih fokus pada kemungkinan melakukan kesalahan dibandingkan saya memahami materi. Akibatnya, konsentrasi belajar saya menurun, pengerjaan tugas menjadi lebih terhambat, dan motivasi belajar juga ikut berkurang. Nah, menurut Rogers, seorang akan berkembang secara optimal apabila berada di dalam lingkungan yang memberikan unconditional positive regard, yaitu penerimaan positif tanpa syarat. Nah, dalam konteks pendidikan mahasiswa, ini membutuhkan lingkungan belajar yang aman, kemudian tidak menghakimi kesalahan, serta memberikan kesempatan untuk belajar dari pengalaman. Ketika mahasiswa merasa diterima, ketika mahasiswa itu juga merasa nyaman untuk bertanya, mencoba hal baru, dan mengembangkan potensinya. Nah, dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa hambatan belajar yang saya alami ini bukan semata-mata karena kurangnya kemampuan akademik saya, melainkan karena adanya rasa takut terhadap kegagalan yang mempengaruhi kepercayaan diri dan perilaku belajar. Nah, kalau untuk
saran dan solusi sebagai psikologi belajar, psikologi pendidikan, ini terdapat beberapa yang bisa diberikan. Pertama, itu dapat membantu mahasiswa untuk membangun penerimaan diri. Mahasiswa juga memerlukan bahwa perlu memahami bahwa melakukan kesalahan itu adalah bagian proses dari belajar. Kemudian kedua itu untuk mengubah cara pandang terhadap kegagalan. Kegagalan sebaiknya dianggap sebagai pengalaman belajar, bukan sebagai bukti bahwa seseorang itu tidak mampu. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang suportif dari dosen maupun teman sebaya, itu juga bisa memberikan umpan balik yang membangun sehingga mahasiswa itu merasa aman untuk bertanya dan mencoba. Kemudian menggunakan strategi belajar secara bertahap. Tugas yang besar itu dapat dibagi menjadi bagian-bagian kecil sehingga terasa lebih mudah dikerjakan dan dapat meningkatkan rasa percaya diri. Kemudian sebagai penutup, dari saya menyimpulkan bahwa takut akan kegagalan itu merupakan salah satu hambatan belajar yang dapat mempengaruhi motivasi, konsentrasi, dan kepercayaan diri mahasiswa, terutama kepercayaan diri saya sendiri. Dan melalui teori Rogers, teori humanistik ini, itu kita dapat memahami bahwa kondisi tersebut itu berkaitan dengan konsep diri serta kebutuhan akan penerimaan positif dari lingkungan. Oleh karena itu, selain meningkatkan kemampuan akademik, mahasiswa juga perlu membangun penerimaan diri, kepercayaan diri, dan berada di dalam lingkungan belajar yang mendukung. Khususnya saya sendiri. Tetapi untuk sampai di tahap semester ini, saya merasa diri saya sudah mulai mampu untuk tetap ada pada kepercayaan diri saya, mengemukakan pendapat saya, dan saya memberanikan diri saya untuk berproses belajar bersama. Baik Bapak, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak. Selamat siang, dan semoga apa yang saya sampaikan ini juga menjadi pembelajaran buat diri saya dan untuk mahasiswa-mahasiswa yang mengalami atau mungkin yang sedang mengalami hal tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.